hidrosfer. Perhatikan bentuk bumi berikut ini. Tahukah kalian berapa kandungan air yang ada di bumi? Apakah 90%? Jelas bukan? Apakah 80%? Bukan juga. Lalu, bagaimana dengan 70%? Ya, tepat sekali. Dari sini kita menemukan bahwa hampir 70% bagian dari bumi ini berwarna biru. Warna biru tersebut menggambarkan perairan yang ada di bumi. Perairan yang ada di bumi meliputi laut, danau, sungai, atau air yang ada di dalam tanah itu berwarna biru. Yang menyelimuti bumi adalah hidrosfer. Kita tahu bahwa air termasuk bagian bumi yang sangat berperan penting untuk kelangsungan hidup seluruh makhluk hidup. Hampir setiap elemen yang ada di bumi pasti memerlukan air untuk kelangsungan hidupnya. Seperti tanaman yang membutuhkan air dengan hidupnya. Seperti manusia membutuhkan air untuk metabolisme tubuh dan kebutuhan hidupnya. Jika semua makhluk hidup yang ada di bumi ini memerlukan air, apakah air yang ada di bumi dapat berkurang atau habis, atau jumlahnya akan bertambah ketika hujan atau bahkan tetap? Jadi tidak akan habis karena air mengalami siklus air. Maka air yang ada di bumi memiliki siklus yang dinamakan siklus hidrologi atau siklus air. Siklus air adalah perputaran air secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer kembali lagi ke bumi. Ada 3 jenis siklus air. Yang pertama ada siklus pendek, kedua siklus sedang, dan ketiga siklus yang pertama yaitu siklus pendek. Yang pertama, siklus ini terjadi ketika air laut menguap, lalu terjadinya kondensasi, lalu uap air membentuk awan. Akibat uap air tersebut, maka terjadilah hujan. Lalu, air hujan itu akan kembali lagi ke laut. Yang kedua, ada siklus sedang. Siklus sedang terjadi ketika air laut menguap, lalu terjadinya kondensasi, lalu uap air membentuk awan. Selanjutnya, uap air akan terbawa angin ke daratan, dan hujan akan turun ke daratan. Setelah hujan terjadi di daratan, maka air tersebut akan mengalir dan kembali lagi ke laut. Yang ketiga, ada siklus panjang. Siklus panjang terjadi ketika air laut menguap, lalu terjadinya kondensasi. Selanjutnya, uap air membentuk awan, lalu uap air akan terbawa angin ke daratan hingga ke pegunungan tinggi, lalu jatuh sebagai salju. Lalu salju tersebut akan berubah menjadi glaster dan akan mengalirkan air tersebut ke sungai, dan air dari sungai tersebut akan mengalir lagi ke laut.